Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi pada bab 5, yaitu tentang proses kerja pembuatan prototipe produk. Sub yang F yaitu pemetaan keberagaman produk dan jasa. Salah satu peluang pasar dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen. Fokus pengamatannya yaitu meliputi barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan konsumen. Kemudian yang kedua, berapa banyak yang mereka butuhkan. Yang ketiga, kualitas yang mana yang paling tepat dan berapa banyaknya. Cara dalam merekayasa produk barang dan jasa agar diminati oleh konsumen diantaranya yang pertama, jenis-jenisnya harus diperbarui. Yang kedua, kualitasnya dibeda-bedakan dan ditingkatkan. Yang ketiga, model dan desainnya bermacam-macam dan dibedakan. Yang berikutnya, kemasan, warna, bentuk, ukuran, standar, merek dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Pengembangan produk merupakan rangkaian aktivitas yang dimulai dengan analisa persepsi dan peluang. Pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan. Namun, 3 fungsi yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk diantaranya yang pertama yaitu pemasaran. Fungsi pemasaran yaitu menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Peranan lainnya adalah memfasilitasi proses identifikasi peluang produk, pendefinisian segmen pasar, dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Bagian pemasaran juga secara khusus merancang komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan, menetapkan target harga, dan merancang peluncuran serta promosi produk. Yang kedua, perancangan atau desain. Fungsi perancangan memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks tersebut, tugas bagian perancangan mencakup desain engineering seperti mekanik, elektrik, software, dan lain sebagainya, dan juga desain industri. Yang ketiga yaitu manufaktur. Fungsi manufaktur terutama bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. Fungsi ini mencakup pembelian, instalasi, dan distribusi. Proses pengembangan produk dalam suatu perusahaan umumnya melalui 6 tahapan proses. Yang pertama, fase 0, yaitu disebut juga perencanaan produk. Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai zero phase karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual. Yang kedua, fase 1 atau pengembangan konsep. Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan 1 atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. Yang ketiga, fase 2, perancangan tingkat sistem, yaitu mencakup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem-subsistem serta komponen-komponen. Yang keempat, fase 3, yaitu perancangan detail, mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan identifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. Yang kelima, fase 4, pengujian dan perbaikan, yaitu melibatkan konstruksi dan evaluasi dari bermacam-macam versi produksi awal produk. Yang terakhir yaitu fase 5, produksi awal. Pada fase ini, produk dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah untuk melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada proses produksi sesungguhnya. Peralihan dari produksi awal menjadi produksi sesungguhnya biasanya tahap demi tahap. Pada beberapa titik, pada masa peralihan ini, produk diluncurkan dan mulai disediakan untuk didistribusikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk ada 2. Yang pertama, fungsi produk.
Setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Dengan demikian, bahwa desain produk itu berhubungan dengan bentuk dan fungsi dari suatu produk. Yang kedua, faktor standar dan spesifikasi desain. Dalam hal ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, sambungan-sambungan. Perusahaan harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. Yang kedua, bagian yang berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian desain disambung dengan bagian lainnya, sehingga apabila disatukan menjadi satu kesatuan yang kuat. Yang ketiga, bentuk. Pada waktu mendesain bentuk, perlu diperhatikan mengenai keindahan dengan penyesuaian menurut fungsi dan kegunaannya. Yang keempat, ukuran, yaitu merencanakan ukuran yang seimbang dari bagian-bagian produk secara keseluruhan. Yang kelima, mutu. Mutu suatu produk harus disesuaikan dengan fungsi produk tersebut. Apabila akan digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka mutu produk tersebut harus tinggi bila dibandingkan dengan produk yang akan digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Yang keenam, yaitu bahan. Apabila produk yang akan digunakan ingin mempunyai mutu yang baik, maka bahan yang digunakan pun harus dapat menunjang agar semua yang diharapkan dapat terwujud dan pelanggan merasa kepuasan tersendiri. Yang terakhir yaitu warna. Warna mempunyai arti tersendiri bagi konsumen, karena tiap orang mempunyai ciri dan kesukaan yang khas terhadap warna tertentu. Dan inilah yang harus dicermati oleh perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk yang ketiga yaitu tanggung jawab produk. Salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. Oleh karena itu, faktor ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan pada waktu mendesain produk tersebut. Faktor yang keempat, harga dan volume. Harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen luas yang harganya relatif lebih murah, sehingga desain produknya akan berbeda pula. Yang terakhir yaitu prototype. Model produk yang pertama yang akan dibuat. Prototype ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya. Sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototipe diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Dari pengujian prototipe tersebut, apabila lulus uji coba, mungkin memberikan gambaran mengenai perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, serta sebagai informasi dalam penyusunan terakhir desain produk. Yang G, yaitu proses kerja pembuatan prototipe. Rancangan proses harus didefinisikan terlebih dahulu dengan cermat, karena rancangan proses ini memiliki dampak berjangka panjang terhadap kinerja proses, termasuk efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sistem. Namun demikian, desain proses ini harus sinkron dengan tipe produk atau jasa yang akan dihasilkan. Desain produk atau produk desain menetapkan jenis bahan yang lebih baik digunakan untuk membuat suatu produk, menentukan standar dan batas toleransi serta dimensinya, menggambarkan penampilan produk sekaligus menetapkan standar kinerja produk yang bersangkutan. Desain jasa atau service design menetapkan bentuk penampilan fisik, gaya, manfaat kenikmatan, dan manfaat psikologis yang akan diterima oleh pelanggan yang memakai jasa yang bersangkutan. Dengan keadaan dan sifat seperti yang dikemukakan di atas, suatu desain akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap mutu suatu produk atau jasa. Agar suatu proses desain efektif dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama, selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah. Yang ketiga, kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru. Yang keempat, perkecil revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan. Strategi proses desain. Dilihat dari sudut strategis, desain mendefinisikan pelanggan sasaran perusahaan dan juga perusahaan pesaingnya.
Untuk dapat menghasilkan desain yang baik, desain harus memaksimalkan pemanfaatan kompetensi inti perusahaan. Kompetensi inti pada dasarnya merupakan kapasitas atau kemampuan personil perusahaan untuk melakukan sesuatu berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya. Teknik manufaktur merupakan ilmu yang berkaitan dengan produksi yang meliputi desain produk atau perancangan produk, desain proses produksi atau perancangan proses produksi, dan manajemen produksi pengelolaan sistem manufaktur. Sub yang terakhir yaitu tahapan kegiatan desain produk. Dalam merencanakan suatu produk, seorang produk desainer harus melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, memformulasikan hasil marketing research. Adapun yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Riset ini dilakukan baik untuk produk yang betul-betul baru maupun untuk produk yang sudah ada. Pengembangan suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk membuat suatu produk, di mana ide tersebut diperoleh dari data yang didapatkan saat riset itu sendiri dilakukan. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melakukan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, yaitu tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang, dan perkakas lainnya. Dalam membuat produk, desainer harus mempertimbangkan biaya yang seekonomis mungkin. Yang ketiga, membuat sketsa. Bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa ini dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. Yang keempat, membuat gambar kerja. Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperlihatkan bagian-bagian yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut. Setelah gambar kerja tersebut selesai dirancang, kemudian diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk segera dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut cara proses produksinya. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugas, yaitu buat satu kemasan produk dan jelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pada channel pembelajaran ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.